Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan membuat presentasi tentang penerapan TIK di tengah-tengah masyarakat. Untuk tugas 2 TIK dan masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari Syakban. NPM saya nomor pokok mahasiswa 2170 6451 6111. Saya berkuliah di Universitas Nasional, mengambil Fakultas Teknologi Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika dengan program studi Informatika. Bersama dosen saya yang mengajar mata kuliah ini, Bapak Gatot Supriyono, SSI, MSM, dengan mata kuliah TIK dan Masyarakat, ruang 3. Sebelumnya, perkembangan TIK. Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis atau robot. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Berbagai bidang yang sudah mendapat manfaat dari teknologi informatika ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, menurut Rosenberg pada tahun 2001, dengan berkembangnya penggunaan TIK, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama dari pelatihan menjadi penampilan, dari ruang kelas menjadi di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak harus belajar di ruang kelas, sekarang bisa belajar melalui online seperti saat ini kita jalankan. Dari kertas menjadi online, tidak perlu menggunakan kertas dan bukan lagi, cukup dengan online mengisi forum dan form. Dari fasilitas fisik menjadi fasilitas kerja. Dari fasilitas fisik menjadi fasilitas jaringan kerja. Waktu siklus menjadi waktu nyata. Dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan e-learning. E-learning sendiri merupakan suatu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan yang luas, yang berlandaskan 3 kriteria, yaitu yang pertama, e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusikan, membagi materi ajar dan informasi. Yang kedua, pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Ketiga, memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional. Yang kita tahu, e-learning seperti yang kita sudah lakukan, menggunakan web kuliah untuk belajar UNAS, belajar blending. Kalau minggu pertama minggu online, minggu kedua onsite kan. Kalau minggu online itu kita menggunakan web kuliah, mengisi forum melalui Zoom gitu. Yang berikutnya dalam bidang kesehatan. Banyak teknologi yang digunakan dalam bidang kesehatan saat ini seperti sistem berbasis kartu cerdas atau smart card yang digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Dalam kartu tersebut, para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Perkembangan robot yang semakin maju juga dapat digunakan untuk membantu proses operasi pembedahan. Yang berikutnya, dalam bidang transportasi. Pada bidang transportasi juga terdapat teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu menerbangkan sendiri pesawat yang dilengkapi dengan peralatan komputer. Yang kita tahu sekarang ada berupa drone untuk mengambil video atau kamera dari ketinggian, drone untuk membantu militer. Bahkan setelah mencapai ketinggian tertentu, pesawat bisa diterbangkan otomatis dengan pilot otomatis yang sudah diprogram di dalam komputer. Nah, jadi pesawat jika sudah mencapai ketinggian otomatis tidak dikendarai oleh pilot langsung, jadi bisa diatur melalui pilot otomatis. Jadi pilot tidak perlu sepanjang perjalanan mengendarai pesawat. Yang berikutnya dalam bidang jasa pengiriman, ngirim surat, ngirim paket, WhatsApp gitulah.
Dengan adanya komputer yang terkoneksi internet, kita tidak perlu menulis di kertas dengan terbungkus amplop dan menempel perangko, bahkan menunggu surat itu sampai berhari-hari. Dengan internet kita hanya menulis surat di komputer dan mengirimnya melalui email, dan surat yang dikirim akan sampai dalam sekejap. Kita dapat mengakses informasi apapun dengan cepat dan akurat. Jadi yang dulunya ngirim surat pakai Pos Indonesia, harus pakai amplop, pakai perangko, bahkan ada pakai burung dara. Sekarang cukup melalui email dari genggaman handphone, atau bisa dari WA gitu. Yang berikutnya, manfaat penerapan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dalam bidang bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. Seperti contoh Shopee, Lazada, Tokopedia, banyak lah gitu. Jadi e-commerce, belanja dari rumah. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan internet. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Dengan cara ini kita tidak perlu datang ke toko apabila kita ingin berbelanja sesuatu. Cukup dengan akses internet di rumah atau di mana saja. Kita bisa berbelanja apapun. Cara ini dapat menghemat biaya dan tenaga. Selanjutnya, dalam bidang perbankan. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi menerapkan transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking, m-banking, mobile banking. Bidang perbankan, beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindahan bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa harus datang ke bank langsung. Jadi cukup melalui genggaman handphone atau laptop kita bisa buka, seperti saya menggunakan m-banking, mobile banking. Jadi kalau mau kirim uang, cek saldo, kirim uang ke saudara, bayar tagihan listrik, bayar tagihan Shopee, belanja online, bahkan bayar uang semester kuliah juga bisa melalui handphone saja, tidak perlu langsung ke bank, melalui virtual account BNI. Yang berikutnya dalam bidang industri rekaman. Untuk mencetak album ke dalam VCD atau DVD perlu bantuan program komputer untuk memproses pemburningan atau pembakaran CD, sehingga bisa merekam suara dengan kualitas sangat tinggi. Kita juga dapat membuat lagu tanpa menggunakan alat musik. Cukup dengan mengatur alat musik itu sendiri sesuai keinginan kita dengan sebuah software. Canggih nih. Selanjutnya dalam bidang olahraga. Dengan adanya kemajuan teknologi memudahkan kita untuk menonton acara Piala Dunia tanpa harus datang langsung menonton pertandingan tersebut. Seperti yang kemarin diadakan Piala Dunia di Qatar. Kita jadi tidak perlu datang langsung ke Qatar, kan cukup jauh itu. Kita bisa menontonnya dari rumah. Antena tersebut ditayangkan oleh satelit yang dihubungkan dengan pesawat penerima di bumi. Kemudian dipancarkan ke seluruh satelit pemancar TV di belahan bumi, sehingga dapat ditonton oleh semua orang di dunia. Jadi semua orang di dunia bisa menonton acara Piala Dunia Qatar kemarin, walaupun di Indonesia masih berbayar lewat video, jadi nggak bisa nonton langsung di Indosiar gitu. Berikutnya dalam bidang pemerintahan. Penggunaan teknologi di bidang pemerintahan dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Teknologi ini memiliki kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Contoh untuk membuat SIM, membuat KTP, itu kan sekarang tidak perlu susah lagi. Sekarang udah gampang buat KTP, ada chipnya. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi penjelasan tentang penerapan TIK di tengah-tengah masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya tentang penerapan TIK di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada salah mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, link YouTube-nya ada di, nanti saya cantumkan link YouTube-nya. Terima kasih.